Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jamaah channel Al-Mu'awanah yang rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita selalu memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat serta karunia-Nya, sehingga alhamdulillah sampai kesempatan saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk menambah daripada pengetahuan, karena kita sebagai umat Islam bagaimana diberikan salah satu kewajiban menuntut ilmu minal mahdi ilal lahdi, mulai dari ayunan sampai liang lahat, dan moga-moga kita semua tergolong orang yang menuntut ilmu dari ayunan sampai akhir hayat. Amin amin ya rabbal alamin. Selawat teriring salam tak lupa pula kita haturkan terhadap junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama keluarganya dan para sahabatnya. Moga-moga kita semua kelak nanti di yaumil qiyamah memperoleh syafaah dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah yang rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, kembali kita membahas kitab Tanqihul Qaul, di mana pada kesempatan ini sampai bab yang ke-25 fi fadilatin nikah, yaitu sampai kepada pembahasan bab nikah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syararakum azabukum wa ardalu mautakum azabukum. Artinya sejelek-jelek kalian adalah hidup membujang, di mana dalam kehidupan membujang, walaupun ada istilah bagaimana orang yang mengatakan paling enak hidup membujang, tetapi dalam pandangan agama bahwa membujang adalah satu tanda yang tidak baik. Karena ketika orang menikah, maka ia salah satu telah menjalankan daripada sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau pun juga sampaikan an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni, bahwa nikah itu adalah sunnahku, dan barang siapa yang tidak senang terhadap sunnahku maka ia tidak tergolong daripada umatku. Nah, sehingga dalam hadis ini bagaimana dijelaskan bahwa syararakum azabukum, bahwa sejelek-jelek kalian adalah orang yang membujang. Walaupun betul bahwasanya jodoh itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan ulama berpendapat bahwa jodoh, kematian, rezeki itu sejak kita masih di rahim ibu sudah ada ketentuannya. Tetapi kita sebagai manusia tentunya disyaratkan untuk ikhtiar, untuk berusaha bagaimana mencari jodoh itu sendiri. Bukan berarti dikatakan jodoh itu adalah sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, lagu kepasrahan yang ada menanti jodohnya yang akan datang. Coba bayangkan kalau seandainya yang datang saat itu nenek-nenek atau kakek-kakek yang mau sama kalian, apakah itu yang akan kalian katakan bahwa itu adalah jodohku? Tentunya tidak. Karena kita wajib bagaimana ikhtiar untuk memilih
jodoh itu sendiri. Dan insya Allah nanti akan saya sampaikan bagaimana pilihan-pilihan atau menurut agama itu sendiri ketika seseorang bagaimana mencari pasangan dalam hidupnya. Sambungan hadis tadi, wa ardalu mautakum azabukum, dan sehina-hinanya orang mati adalah mati dalam keadaan membujang. Nah inilah sehingga pantas kita ditekan oleh agama untuk bagaimana menikah. Karena di dalam menikah itu sendiri banyak kelebihan-kelebihan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan juga dalam sebuah hadis, syararukum azabukum raq'atani min mutaahilin khairun min sab'ina raq'atin min ghairi mutaahilin. Artinya, sejelek-jelek kalian adalah membujang karena 2 rakaat orang yang mempunyai istri atau yang mempunyai pasangan atau orang yang sudah berkeluarga itu lebih baik daripada 70 rakaat orang yang masih membujang. Jadi dari sisi ibadah saja bagaimana nilai mempunyai kelebihan daripada ketika seseorang untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ketika seseorang mau bagaimana memilih jodoh, tentunya ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Di dalam Mu'adatul Mukminin, bahwa yang harus diperhatikan oleh seseorang yang mau mencari jodoh, pertama adalah ad-dinu, dari sisi agama. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun juga bagaimana menganjurkan bahwa nikahilah seseorang itu pertama karena agamanya, kedua karena kekayaannya, ketiga karena keturunannya, dan yang keempat karena kecantikannya. Dan lalu dari 4 yang ini pun bagaimana semua itu tidak langgeng, hanya yang langgeng bagaimana tentang agama. Sehingga agama dalam hal ini menekan, stressing bagaimana dari 4 hal ini adalah tentang ad-din, yaitu nikahi seseorang itu karena agama. Kalau karena kecantikan, kecantikan itu relatif. Makanya ada orang bilang, apakah karena cinta membuat orang itu menjadi cantik, atau karena cantik membuat orang itu jatuh cinta. Dan inilah sehingga tidak ketemu orang yang berpendapat itu. Bisa jadi orang karena sudah jatuh cinta, walaupun menurut orang lain jelek, dia akan menjadi cantik bagi dirinya. Atau sebaliknya, karena kecantikannya, makanya orang bisa jadi jatuh cinta. Dan ini relatif, sehingga kecantikan seseorang atau kegagahan seseorang itu sendiri. Dan itu pun juga akan seiring dengan perjalanan waktu tentunya akan bergeser. Makanya di dalam Al-Quran sendiri ada istilahnya mawaddah wa rahmah. Mawaddah ini adalah ketika seseorang masih muda. Tetapi ketika orang itu sudah tua, kecantikan dan kegantengan dan kegagahan seseorang sudah mulai memudar, maka disitulah tumbuh daripada yang namanya rahmah. Lalu keturunan. Orang kalau menikah juga karena keturunan, itu juga akan menjadi bagaimana penghinaan bagi pasangan yang lainnya. Apalagi kalau karena harta. Karena menikah seseorang karena harta, justru dia akan menjadi budak bagi pasangannya sendiri. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menyampaikan dalam sebuah hadis, tazawwajun nisa fa innaha ya'tina bil mal, bahwa
Nikahilah perempuan-perempuan itu, karena sungguhnya perempuan akan mendatangkan daripada harta. Menikah dulu, baru akan mendatangkan daripada harta itu sendiri. Jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pantaslah dalam hal ini justru yang paling ditekan adalah agama. Sehingga Imam Ghazali bagaimana di Muwadatul Mukminin kita beringkasan daripada Ihya Ulumuddin yang dijaga atau yang diperhatikan ketika seseorang bagaimana memilih jodoh itu adalah ad-din, karena agama. Lalu yang kedua, wal khuluq, karena budi pekerti. Karena dengan budi pekerti maka seseorang itu akan kelihatan menjadi indah. Secantik apapun, segagah apapun seseorang, tetapi ketika ia tidak mempunyai daripada akhlak yang baik, budi pekerti yang baik, maka itu akan tidak membawa manfaat. Nah, sehingga akhlak yang baik terutama bagi perempuan. Ketika seseorang laki-laki mencari perempuan, utamakanlah perempuan bagaimana yang mempunyai husnul khuluq, mempunyai budi pekerti yang baik, kesabaran atas lisannya, kesabaran yang bagaimana menghadapi suaminya yang mempunyai kekurangan. Karena ketika seorang perempuan tidak punya budi pekerti yang baik, maka laki-laki juga akan berubah. Jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sudah banyak bagaimana seorang bajingan, seorang laki-laki yang bajingan akan berubah menjadi laki-laki yang baik. Itu juga pengaruh daripada istrinya yang mempunyai husnul khuluq. Tetapi sebaliknya juga banyak laki-laki juga yang pada awalnya dia seorang yang baik, yang lugu, bisa berubah juga menjadi seorang bajingan karena pasangan hidupnya yang selalu mendorong dengan akhlak-akhlak yang tidak baik. Sehingga oleh karena itu yang diperhatikan yang kedua ketika memilih jodoh adalah bagaimana untuk memperhatikan husnul khuluq, yaitu pilih pasangan yang mempunyai budi pekerti yang baik. Lalu yang ketiga, wal hasan, baik rupanya. Nah, walaupun ini juga dalam hadis tadi sudah disampaikan. Keempat, menikah itu karena wajah, karena mempunyai wajah yang baik, baik secara wajah maupun bentuknya. Karena dengan wajah yang baik mungkin saja sehingga seseorang itu akan menjadi orang yang betah. Dengan wajah yang baik maka itu juga kadang bertambah kesyukurannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun memang seperti tadi di awal saya sampaikan bahwa kecantikan dan kegagahan itu relatif. Yang menurut kita cantik belum tentu menurut orang lain cantik. Menurut orang lain cantik belum tentu menurut kita cantik. Nah, sehingga dalam hal ini bagaimana walaupun kita dianjurkan juga karena husnul wajhi li jamalin li ajlil jamal li fasadi fid din, itu pun juga tidak ada tujuan lain untuk bagaimana menjaga kerusakan daripada agama itu sendiri. Akan merasa bersyukur kepada nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kisah ketika seorang laki-laki yang wajahnya jelek mempunyai istri yang cantik. Lalu begitu dilihat suaminya yang wajahnya pas-pasan sama istri yang cantik, ditanya saat itu yang selalu tersenyum, kenapa engkau selalu tersenyum? Apa jawab sang laki-laki? Karena saya tersenyum selalu karena saya bersyukur karena saya diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala istri yang cantik seperti engkau. Lalu apa jawab istrinya yang cantik itu? Saya pun sama, selalu bersabar, walaupun bersyukur, walaupun saya juga diberikan suami seperti engkau. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang keempat,
Ketika seorang perempuan adalah wa khifdatil mahar, mencari pasangan hidup adalah yang ringan daripada mas kawinnya. Karena perempuan yang baik adalah perempuan yang murah daripada mas kawinnya. Artinya yang ringan daripada mas kawinnya. Dan dalam pengertian ringan mas kawin itu sendiri relatif. Bagaimana kondisi laki-laki. Bisa jadi walaupun 100 rupiah, 100.000 rupiah berat bagi seseorang. Ada juga walaupun itu mungkin mobil mewah yang jadi mas kawinnya bisa jadi ringan. Tergantung daripada kondisi laki-laki tersebut. Jadi ukuran daripada ringannya mas kawin tidak diukur dari nilai, tetapi tergantung kemampuan daripada sang laki-laki itu sendiri. Karena seperti tadi saya sampaikan, mungkin saja ada yang walaupun mas kawin 100.000 itu menjadi berat karena dia sulit untuk mendapatkan uang 100.000. Tetapi walaupun mobil mewah yang akan jadi mas kawinnya, tetapi bagi dia ringan karena dia punya dealer misalnya, punya showroom mobil. Jadi walaupun dia mas kawinnya mobil yang mahal, maka akan terasa ringan. Nah, sehingga relatif. Lalu yang kelima, untuk memperhatikan orang yang memilih jodoh adalah antakuna mal artuludan, mencari perempuan yang banyak, artinya yang bisa memberikan keturunan yang banyak. Nah, ini bisa dilihat daripada keturunan-keturunannya. Jangan sampai kita menikahi daripada perempuan yang mandul. Nah, disinilah sebelum menikah itu sendiri kita memperhatikan bagaimana keturunannya dia. Apakah keturunan dari orang yang mandul? Karena agama menganjurkan kita menikahi daripada orang yang banyak, artinya yang bisa memberikan keturunan yang banyak. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ke-6 yang diperhatikan ketika orang yang memilih jodoh, antakuna bikran, maka carilah yang masih gadis. Karena ketika seseorang menikahi janda, khawatir nanti akan dibanding-bandingkan dengan suaminya yang terdahulu. Lalu yang ke-7, as-sabi antakunu nasibatan, mempunyai keturunan yang baik. Dia lahir dari keluarga yang baik-baik. Dan yang ke-8, yang terakhir adalah la takuna minal qarabatil qaribah, tidak dia dari keluarga dekat. Karena kita tujuan daripada menikah itu adalah untuk memperbanyak keluarga, untuk semakin kita menjalin silaturahmi. Ketika kita menikah justru dengan keluarga, maka tidak menjadi memperbanyak daripada hubungan kita berkeluarga. Bahkan yang mestinya seorang laki-laki itu akan menjadi penolong bagi saudaranya ketika menikah sama orang lain, tetapi ketika menikah sama saudara sendiri, maka ketika terjadi sesuatu hal, inilah kebingungan kadang-kadang. Karena mau berpihak ke sini, mau berpihak ke sana juga tidak ada yang lain, semuanya adalah keluarga. Sehingga agama lebih cenderung atau lebih menganjurkan untuk bagaimana menikahi dari orang-orang yang jauh, artinya orang-orang yang bukan keluarga. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kajian kitab Tanqihul Qaul yang membahas tentang bagaimana kelebihan atau fadilah daripada menikah, dan insyaallah kita mudah-mudahan diberi kesempatan akan melanjutkan kepada pembahasan bab yang ke-26 yang akan bagaimana membahas bahayanya daripada berzina. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan selalu membawa manfaat dan barokah. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekeliruan cara penyampaian. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.